Hai guys, ketemu lagi sama saya. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang salah satu perselingkuhan yang terjadi di rumah tangga temanku. Ya. Jadi aku punya salah seorang teman yang teman SMA aku dulu. Selama ini aku lihat story-nya aja, aku mantau story-nya aja, seperti dia itu sudah divorce sama suaminya. Tapi ternyata aku tidak menyangka aku sebenarnya mau tanya, kadang tuh kalau teman pasang story tentang divorce atau tentang rumah tangganya gitu ya, aku kadang suka mau japri nanya tapi nggak enak ya, jadi better aku diem dulu. Dan ternyata setelah 2 tahun lamanya aku baru berani untuk japri dan menanyakan why gitu. That's why sebenarnya kadang aku cerita juga cuma untuk pelajaran buat kita semua ya, dari kasus-kasus yang pernah ada, baik kasus penipuan, kasus perselingkuhan seperti itu. Nah, jadi temanku bercerita bahwa suaminya itu berselingkuh sama bawahannya. Kebetulan suaminya ini adalah lumayan lah, jabatannya lumayan di salah satu bank. Oke. Kemudian singkat cerita, jadi ada anak baru, anak training, dan ternyata anak tersebut menggoda suaminya dan kemudian terjadilah perselingkuhan itu. Yang harus jadikan pelajaran itu ya, sebenarnya begini. Namanya seorang istri diselingkuhin kan pasti galau dan tidak bisa berpikir jernih. Tapi yang aku salutin dari teman aku, dia masih bisa berpikir jernih, dia masih bisa take action bagaimana ke depannya, bukan bagaimana galaunya pada hari itu, bukan bagaimana seperti apa ya, kalau kita kan pasti galau, susah mikir, pasti udah kemana-mana, mendingan gue bunuh aja atau gimana. Tapi dia enggak, dia caranya bagus menurut aku. Dia santai, dia minta cerai, dan dia kumpulkan semua bukti-bukti. Jadi dia tuh nggak gegabah waktu menangkap suaminya selingkuh itu, dia nggak gegabah. Jadi dia kumpulkan bukti-bukti semuanya. Setelah memang sudah 100% akurat, baru tuh dia luapkan amarah di situ ke suaminya. Dia luapkan semuanya, kemudian dia action bagaimana ke depannya. Dia tuntut suaminya membayar nafkah idah mutah yang memang 3 digit angkanya, kemudian kayak hak yang lain-lainnya itu untuk dia semua. Nah, ini pelajaran untuk kita semua sebagai perempuan. Apabila kita seorang istri sah kedapatan diselingkuhi oleh lelaki seperti ini ya, jangan malah kita bertahan karena mungkin nafkahnya terlalu banyak, karena mungkin nafkahnya bagaimana, kita jangan begitu. Tapi aku sepakat sama cara temanku ini. Jadi dia minta nafkah idah mutah di 3 digit, kemudian seluruhnya seperti mobil, kendaraan dan lain-lain menjadi hak milik dia, kemudian tabungan pun menjadi milik dia, terus seperti apa namanya, dia juga mendapatkan nafkah ya, nafkah dari si mantan suaminya ini yang memang harus dikabulkan di pengadilan itu setiap bulannya gitu, untuk anak-anaknya gitu. Nah, jadi better kalau kalian sakit hati itu jangan bermain di perasaan saja, tapi logikanya pun harus berjalan. Untuk apa? Tidak lain untuk masa depan anak kita, dan bagaimana kita sebagai perempuan harus tetap dihargai oleh laki-laki. Karena begini, yang saya tahu, ketika laki-laki itu berselingkuh dalam rumah tangganya, si perempuan misalkan memang hanya ibu rumah tangga, tidak bisa apa-apa. Nah, pasti si laki-laki berpikirnya seperti ini, oh nggak akan lah dia kemana-mana, nggak akan lah dia action apa-apa, karena dia kalau tanpa saya dia bisa apa. Jangan guys ya, jadi kita tetap harus action,
Gimana caranya? Makanya itu peran perempuan tadi yang harus kuat itu seperti itu. Bukan kuat itu berarti kalian gak galau depan dia, bukan. Ya, perempuan harus tegas, harus kuat itu untuk antisipasi ketika ada kejadian seperti itu. Jangan sampai kita tidak dihargai dan tidak dihormati oleh laki-laki yang kelakuannya bejat seperti ini. Oke? Jadi berhati-hatilah karena di zaman indis ekonomi gitu banyak perempuan yang memilih menjadi ani-ani dan mungkin mereka itu memilih untuk mendapatkan uang secara instan. Karena apa? Karena sosial media yang mereka serap tadi. Jadi dengan adanya sosial media yang mereka pandang sebelah mata hanya dari sisi yang seperti mungkin aku pengen seperti dia, tapi dalam angan-angan seperti itu ya, maksudnya adalah pengen banyak uang tapi instan gitu. Jadi banyak perempuan yang memilih jalur menjadi ani-ani atau ngerebut suami orang yang mungkin uangnya pun tidak sedikit. Jadi hati-hati guys, hati-hati sekali lagi, dan salam wanita kuat.